Jumpa kembali di MDT Journey Life Story Inspiration of Life dengan tema tingkat kecerdasan firman Tuhan di atas dari profesional karena targetnya tidak hanya sukses duniawi tapi keselamatan akhirat juga. Dari kitab Keluaran pasal 18 1 sampai 20 sampai 12 dan juga kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Maksud dari tema pagi ini teman-teman, apabila kita sudah lebih kenal, lebih mengerti akan firman Tuhan, ternyata di dalam firman Tuhan itu terjadi perintah dan peraturan teman-teman yang mengacu lebih profesional, lebih kerja profesional, lebih usaha profesional dibanding si profesional yang dalam arti kata manpower yang mendapat pendidikan sekolah yang berkaitannya dengan manajemen, dengan leadership, dengan segala macam teman-teman. Jadi di sini di dalam firman itu sudah hampir tercakup semua teman-teman. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia untuk sukses duniawi dan selamat akhirat di dalam kitab suci kita, di kitab suci kita masing-masing gitu. Itu sudah tertera semua teman-teman. Tapi tinggal problemnya kan kita mau nggak gitu ya mencari percaya Tuhan, mencari Tuhan, dan kita mau nggak mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Yang dari pengalaman saya teman-teman, meskipun saya baru sekitar 20 tahunan saja teman-teman, mungkin kalau dibanding dengan teman-teman yang sudah menerima Tuhan atau mengenal firman Tuhan, banyak yang sudah seumur saya itu mungkin sudah mengenal 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, biasanya seperti itu teman-teman. Tapi kalau buat saya pribadi, saya mengenal Tuhan itu paling belasan tahun atau ya 20 tahunan lah gitu. Nah cuma kalau saya benar-benar serius mau mencari gitu, ya kembali lagi ya kita akan menemukan makna-makna dari perintah peraturan firman Tuhan ini. Dan ternyata jauh menurut saya teman-teman, jauh dibanding ya profesional pada profesional dunia pada umumnya gitu. Jadi saya dari umur 20 sampai 40 kan bicara tidak dengan pola-pola rohani teman. Saya sebagai pengusaha ya dengan pola-pola yang normal saja gitu, secara duniawi, secara rasio, secara jiwa saya, pikiran, perasaan, kehendak saya gitu. Itu sampai umur 40 saya begitu teman-teman. Tapi nggak tahu bagaimana, tahu-tahu Tuhan coba libatkan saya gitu dengan pola-pola rohani. Jadi hampir 20 tahun ini teman-teman, jadi saya belajarin perdalam masalah firman Tuhan gitu. Ya ternyata disimpulkan memang firman Tuhan itu sudah satu solusi kehidupan kita gitu, baik dari kita mulai lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, bahkan sampai kita masuk bangkit kembali ke alam akhirat teman-teman, yang untuk bisa hidup kekal. Nah jangan sampai kita hidup kekal tapi pilihan kita salah jalan dari sekarang, akhirnya nanti berujung kebinasaan kekal di dalam neraka teman-teman. Harusnya kan kita mesti belajar dari sekarang bagaimana hidup itu untuk mencapai kekekalan di dalam sorga, bukan di dalam neraka teman-teman. Nah ini pilihan dalam sorga atau neraka ini ditentukan dari apa yang kita perbuat saat ini, hidup di dunia ini teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti hati-hati, harus camkan bahwa ya orang dunia, orang berkeyakinan, maksudnya orang berkeyakinan itu orang yang sudah yakinnya percaya akan Tuhan dan kenal Tuhan, tapi sebenarnya ya tidak mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Nah ini yang kacau. Kalau tidak mengenal pribadi Tuhan dan tidak mengenal firman Tuhan, bagaimana yang Tuhan syaratkan harus melakukan firman itu terjadi gitu? Ya pasti tidak melakukan firman. Dan syarat masuk ke dalam surga itu adalah bagaimana kalau kita melakukan firman Tuhan gitu, bisa masuk ke dalam surga. Tapi apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya kita akan masuk ke dalam kekekalan di dalam neraka. Nah ini kita mesti ingat, ini kekal teman-teman. Jadi kalau kita merasa hidup di dunia ini cepat atau lambat, cepat atau pelan, itu kan relatif teman-teman. Tapi kalau dari parameternya firman Tuhan, dari parameternya Tuhan, hidup di dunia itu singkat sekali teman-teman. Hanya seperti sekejap mata pun tidak ada gitu. Secepat membalik tangan pun juga tidak ada. Karena parameternya kekal itu tidak bisa dikonversikan dengan ya sedikit itu. Nah sedikitnya umur manusia itu secara duniawi kan
70-80 tahun teman-teman. Firman Tuhan katakan begitu. Paling kalau orang maksimal bisa hidup itu paling katanya di dunia hanya sebatas 120 tahunan gitu. Nah cuman batasnya itu teman. Jadi 70, 80 atau 120 tahun itu tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang memang tidak berbatas teman-teman. Jadi kalau tadi saya umpamakan hidup di dunia yang fana ini 70, 80 tahun, 120 tahun ini ya hanya sekejapan mata atau seperti secepat kita membalik telapak tangan saja gitu. Itu pun tidak ada teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti camkan. Pola pikir Tuhan itu jauh berbeda gitu dibanding dengan pola pikir manusianya sendiri, pola pikir kita. Nah ini yang mesti kita percaya, taat, memang kita mengasihi Tuhan ya, kita baru bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Nah ini saya belum detailnya teman-teman. Saya coba bacakan dulu di kitab Keluaran teman-teman. Kitab Keluaran pasal 18 ayatnya 1-4 dulu aja teman-teman. Judul perikopnya Yitro mengunjungi Musa. Yitro itu jadi mertuanya Musa teman-teman. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakannya Mesir gitu. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun gitu. Nah ini kalau saya diinspirasi saya teman-teman, kitab Keluaran pasal 18 ayat 1-4. Ada dorongan, niatan dari hati yang secara rohani biasa disebut impresi gitu. Tentang sesuatu yang Tuhan lakukan dengan rancangan dan kehendak Tuhan kepada pribadi kita. Dan juga terkait dengan orang yang ada di dalam internal keluarga kita berupa tim kerja di perusahaan gitu. Karena saya sebagai pengusaha, jadi tim saya ini seperti keluarga saya gitu, yang dikelola bersama dengan orang-orang profesional yang ditempatkan dalam jabatan-jabatan kerja. Jadi karena saya pengen take over activity usaha saya kepada anak-anak saya, jadi saya coba berusaha teman-teman, bagaimana supaya anak saya bisa lebih bagus mengelola perusahaan. Saya bentukin tim secara profesional teman, dan memang kuat sekali gitu, tim-tim profesional ini kuat sekali teman-teman. Jadi ini kembali tergantung orangnya. Cuman dari pengalaman yang berjalan sekian lama ini gitu, kita bisa simpulkan bahwa tim profesional pun ternyata ada bidang-bidangnya teman-teman. Jadi ada bidang usaha yang terkait dengan perdagangan, trading aja berarti cuman butuh produknya apa gitu ya, salesnya gimana gitu. Nah, tapi ternyata juga ada juga teman-teman bidang yang kaitannya bukan trading, tapi servis saja gitu. Kalau servis itu kan cuma jasa-jasa aja gitu. Bagaimana kita bicara melayani pelayanannya harus bagus, berarti produksinya harus bagus, dan kita harus tahu salesnya harus bagus juga gitu, servisnya apanya gitu. Nah, tapi yang lebih repot itu apabila usaha ini berkaitan dengan industri teman-teman. Kalau industri itu tidak bisa dua pos itu saja, industri itu harus lengkap dari mulai produk gitu, kita membuat produk gitu. Nah, kita harus bisa ngatur produksinya, kita harus bisa menciptakan marketnya, dan kita juga harus bisa mampu salesnya, jualnya gitu. Jadi kalau di industri itu harus ada 4 poin yang dibutuhkan teman-teman. Market, produk, production, market, dan sales gitu. Tapi kalau trading dan service, kadang-kadang cuma 2 poin aja udah cukup teman. Nah ini saya kedatangan banyak sekali teman-teman yang dari bidang yang terkait dengan perdagangan dan perjasaan saja gitu, nggak ada di industri. Akhirnya profesional ini juga jadi konyol juga, dia harus belajar juga. Nah ini yang saya alamin, jadi akhirnya saya katakan bahwa ya unsur-unsur rohani itu kadang-kadang lebih lengkap daripada si profesional. Karena di cerita Yitro mertuanya Musa ya memang terjadi hal-hal mengatur, memanajeriali yang bagaimana Musa bisa membentuk satu tim kerjanya gitu secara profesional untuk bisa membantu
satu sesamanya melewati padang gurun sampai ke kota yang dituju yang sesuai Tuhan tunjukkan gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Nah ini saya coba baca lagi di kitab Keluaran pasal 18 teman-teman, ayatnya kelima, 5 sampai 7. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah dekat gunung Allah gitu. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam rumah. Nah ini kalau saya diinspirasi saya teman-teman, Keluaran 18 ayat 5 sampai 7. Jika Tuhan yang menggerakkan, maka tim profesional dapat menerima cara-cara rohani yang mana cara rohani tidak dianggap sebagai cara yang profesional oleh tim yang profesional tersebut. Karena cara rohani tidak dapat dijelaskan dengan cara-cara rasional dan tidak bisa direncana dalam jangka panjang gitu. Jadi selain prinsip-prinsip dasar sesuai dengan firman Tuhan, yang ini tadi saya katakan teman-teman. Jadi profesional itu memudahkan, wah ini sih ngapain firman Tuhan itu. Tapi ternyata Tuhan bisa atur bahwa si profesional itu ternyata tidak profesional di industri, tapi profesional hanya di dagang dan perjasaan gitu. Sedangkan bidang kitanya ada yang industri juga. Nah ini Keluaran pasal 18 ayatnya lanjut 8 sampai 12 teman-teman. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di dalam bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Musa ini sharing dengan Yitro gitu. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun gitu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Nah ini kalau saya baca di inspirasi saya teman-teman, Keluaran pasal 18 ayat 8 sampai 12, tidaklah mudah untuk bersaksi tentang hidup bersama Tuhan di dalam jalan firman Tuhan kepada profesional gitu. Karena profesional alami masa belajar dan kerja belasan bahkan puluhan tahun dengan hal-hal yang terkait dengan jiwa, dengan pikiran, ya perihal mengasah pikiran, mengasah perasaan, serta ya mengasah kehendak kesuksesan duniawi semata gitu. Jadi si profesional itu memang wajarnya aja dididik di dunia untuk sukses duniawi teman-teman. Makanya diajarnya seperti itu gitu. Nah ini kalau saya lanjut di Keluaran 18 ayat 13-16 teman-teman. 18 pasal 18 ayatnya ke-13 teman-teman, ayat 13 sampai 16. Perikopnya berganti menjadi pengangkatan hakim-hakim gitu. Kalau cerita zaman sekarang pengangkatan manajer atau direktur atau komisaris sekali teman-teman. Keesokan harinya duduklah Musa menghadiri di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah Yitro gitu, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa yang berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Ya, kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah gitu. Jadi seolah-olah Nabi Musa itu sebagai imamnya dari anak buahnya semua. Nah Yitro bilang apa keburu, apa nggak capek, apa efektif. Jadi Yitro yang ngasih input gitu. Nah ini kalau saya diimpresi saya teman-teman, Keluaran 18 ayat 13 sampai 16, jika kita lebih dalam serta lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa firman Tuhan itu akan dapat diterapkan
dalam hal manajerial yang diterapkan oleh profesional tersebut gitu ya. Bahkan firman Tuhan dapat lebih sempurna jalannya dan pencapaiannya, hasil kerjanya gitu, oleh karena tidak terkait kesuksesan duniawi saja, tetapi sampai kepada keselamatan akhirat yang kekal. Tadi yang seperti di judul sharingnya teman-teman, bahwa yang namanya firman Tuhan itu tidak cuma berbicara bagaimana sukses duniawi, tapi juga mencapai sampai bagaimana keselamatan akhirat yang kekal nanti, teman. Itu hebatnya firman Tuhan itu, di atas daripada ya si profesional itu, teman-teman. Nah, ini kalau saya lanjut lagi di Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 23, teman-teman, isinya, tetapi mertua Musa menjawab, tidak seperti yang kau lakukan itu, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik yang bangsa berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau mewakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, Yitro ingatkan ke Musa, teman-teman, bahwa apabila kita mau delegasikan tugas kepada anak buah kita, ya syaratnya itu gitu ya. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan waktu itu, ini kalau bicara pemimpinnya, mungkin ada level-levelnya, dan ada yang memimpin sales berarti supervisor, ada pemimpin supervisor berarti manager, ada pemimpin manager berarti si direktur, ya ada direktur berarti ada presiden direktur dan managing direkturnya. Ya urutannya gitu, nanti direktur ini dipimpin lagi oleh komisaris atau wakilnya gitu, seperti itulah di tim komisaris gitu. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili negara bangsa. Maka segala perkara yang besar harusnya dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Itu bicara delegasi, teman-teman. Jadi firman Tuhan pun mengenal pendelegasian, mengenal manajerial gitu. Nah, ini saya coba lanjutkan lagi. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang di tempatnya. Jadi lebih efektif, intinya gitu, teman-teman. Nah, ini kalau di inspirasi saya Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 23, firman Tuhan ajarkan cara-cara membuat target dan organisasi serta solusi untuk antisipasi masing-masing jenjang struktur jabatan, sehingga permasalahan dapat dipecahkan oleh tim yang duduk di fungsi masing-masing, sehingga pucuk pimpinan tim dapat membuat pencapaian yang besar dan maksimal oleh karena kekuatan tim tadi. Jadi nggak bisa saat di ujungnya itu, khususnya presiden direktur dan managing director itu nggak bisa deh hidup cuma mengandalkan dirinya sendiri. Dia harus mengaitkan dengan pasukan di bawahnya, yaitu mungkin dengan tim direktur dan tim GM-nya atau manajernya gitu. Nah, ini kalau saya baca yang terakhir, teman-teman, Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap, mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri gitu. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Nah, kalau dari
inspirasi saya teman-teman, keluar pasal 18 ayat 24-27 itu bentuk penerapan profesional dengan membuat target dan deviasi kepada struktur organisasi dari tingkatan fungsi komisaris ke koordinator direktur yang dijabat direktur utama dan direktur pengelola gitu, serta tim direkturnya sampai kepada tingkatan manajer, di bawahnya berupa manajer grup, ada manajer umum gitu, serta manajer operasional di bawahnya. Maksud saya jadi temanya begitu teman-teman. Jadi kalau kita lakukan firman Tuhan, tingkat kecerdasan firman Tuhan di atas dari profesional, karena targetnya tidak hanya sukses duniawi, tapi keselamatan akhirat juga. Oke teman-teman, see you, bye-bye.